pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, bagus sekali. Sekarang sudah siap mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Siap, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta Penti untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Penti. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Agnes Carmelinda, Hadir, Bu. Hilda Van Oa, Hadir, Bu. Juventi Tamono, Hadir, Bu. semuanya hadir? Hadir, Bu. Nah, jadi sekarang Ibu mau tanya, siapa yang di sini masih ingat materi kita tentang struktur Lewis? Saya, Bu. Ya, kalau gitu Ibu minta Afi untuk menggambarkan struktur Lewis dari CO2. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Afi. Nah, jadi anak-anak, materi pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang bentuk molekul yang ada sedikit kaitannya dengan struktur Lewis, di mana struktur Lewis itu menggambarkan bagaimana posisi pasangan elektron dalam suatu atom, baik pasangan elektron bebas maupun pasangan elektron berikatan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis teori pasangan elektron kulit valensi atau VSEPR dan teori domain elektron, menelaah kekuatan tolakan PeB dan PeI yang mempengaruhi bentuk molekul, dan menganalisis sifat kepolaran senyawa berdasarkan bentuk molekul berdasarkan studi literasi secara mandiri, kreatif, santun, teliti, dan bertanggung jawab. Nah, jadi sekarang Ibu ada gambar. Perhatikan gambar di depan. Bisa dilihat? Bisa, Ibu. Nah, ini adalah gambar bentuk molekul dasar. Di mana bentuk molekul dasar itu ada 5, yaitu linear, segitiga datar sama sisi, tetrahedron, trigonal piramida, dan oktahedron. Di mana kelima bentuk molekul dasar ini semuanya simetris karena memiliki sisi-sisi yang berbeda. Nah, salah satu contoh senyawa yang diberikan misalnya CO2. Nah, CO2 itu memiliki bentuk yang linear dan masih banyak lagi senyawa dengan bentuk molekulnya masing-masing. Nah, dari gambar di papan ini, Ibu mau bertanya, kira-kira kenapa setiap senyawa itu memiliki bentuk molekul yang berbeda-beda? Kemudian bagaimana caranya meramalkan suatu bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR dan domain elektron? Lalu bagaimana menganalisis sifat kepolaran senyawa berdasarkan bentuk molekul? Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Nah, kalau tidak ada yang tahu, maka kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 Venti, kelompok 2 kelompok Ilvan, kelompok 3 Muli. Untuk menjawab permasalahan tadi, Ibu akan membagikan kalian LKPD untuk kalian kerjakan. Waktu pengerjaan LKPD-nya itu selama 10 menit. Silakan kalian kerjakan, boleh melihat berbagai sumber yang kalian miliki. Boleh buku, boleh bahan ajar, boleh internet, tapi ingat hanya untuk menggunakan keperluan belajar. Gimana lagi kesulitan? Bisa, Ibu. Nah, waktunya selesai. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana yang bersedia? Kelompok 2, Ibu. Ya, silakan.
Jadi untuk nomor satunya silakan isi di kotak. Oh ya, ibu lupa. Di sini notasi sama di bawah. Silakan teman-teman perhatikan nomor 1A di papan tulis. 1B, soal tentukan senyawa yang bersifat polar dan non-polar beserta alasannya. Jadi, untuk senyawa polar yaitu nomor 2, jelaskan perbedaan kekuatan tolakan PeB dan PeI yang dapat mempengaruhi bentuk molekul. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang punya pendapat berbeda atau ingin menanggapi? Saya Bu. Ya, Bu, yang harusnya nomor 4 itu notasi PSPR-nya itu 4X 3E, Bu. nomor 4. Ya. Di sini kurang notasi PSPR-nya hanya 4. Untuk nomor 4-nya jawabannya yang benar? AX 3E, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih Muli. Nah, ada lagi yang ingin menanggapi? Tidak ada, Ibu. Nah, kalau tidak ada yang menanggapi, sekarang Ibu minta perwakilan salah satu kelompok untuk menarik kesimpulan. Nah, karena tadi kelompoknya Irfan sudah mempresentasikan, maka Ibu minta kelompoknya Muli untuk menarik kesimpulan. Silakan Muli. Baik, berdasarkan hasil presentasi dari teman di kelompok 2, maka dapat kami simpulkan bahwa untuk menentukan bentuk molekul kita bisa menggunakan teori VSEPR dengan teori domain elektron. Kemudian bentuk molekul H2O adalah bentuk V berdasarkan teori VSEPR. Kemudian mengapa bentuk molekul setiap senyawa itu berbeda? Karena akibat dari perbedaan daya tolak, yaitu mengecilnya surut ikatan karena desakan dari PeB. Surut yang terbentuk antara PeI dengan PeI akibat adanya PeB pada atom pusat akan lebih kecil dibandingkan surut yang terbentuk jika tidak terdapat PeB. Semakin banyak PeB, maka surut yang terbentuk antara PeI dan PeI akan semakin kecil. Nah, sudah bagus sekali kesimpulan yang diberikan oleh kelompoknya Muli. Berikan tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak, untuk meramalkan bentuk molekul suatu senyawa itu dapat digunakan teori VSEPR dan teori domain elektron. Di mana teori ini berdasarkan tolakan antar pasangan elektron ikatan maupun pasangan elektron non ikatan. Pada intinya, teori ini menjelaskan bahwa elektron-elektron di sekitar atom pusat ditempatkan pada posisi sejauh-jauhnya satu dengan yang lainnya. Nah, pada teori VSEPR ini dikenal juga dengan notasi VSEPR, di mana notasinya yaitu A, X, N, En. Nah, A ini menyatakan atau melambangkan atom pusat, X yaitu pasangan elektron ikatan, dan E itu pasangan elektron bebas. Nah, sedangkan N ini adalah menyatakan jumlahnya. Nah, untuk domain elektron itu menyatakan jumlah pasangan elektron bebas ditambah pasangan elektron ikatan. Nah, Ibu berikan satu contoh yang seperti kalian sudah kerjakan tadi, yaitu misalnya CH4. Nah, untuk menentukan bentuk molekul dari CH4, tentu yang pertama kita harus buat struktur Lewisnya. Di mana C ini mempunyai nomor atom 6, sehingga elektron valensinya adalah, sedangkan H itu nomor atomnya 1, maka elektron valensinya adalah 1. Nah, berdasarkan teori VSEPR itu, elektron di sekitar atom pusat itu ditempatkan sejauh-jauhnya satu dengan yang lain, sehingga posisi yang paling memungkinkan yaitu seperti
ikatan yang pertama dan yang lainnya itu saling berjauhan. Nah, sudut yang terbentuk yaitu 109,5 derajat. Nah, jadi elektron bebas. Dan pada CH4 itu tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, sudut yang terbentuk pada CH4 ini itu 109,5 derajat. Sedangkan pada NH3 ini sudutnya yang terbentuk yaitu 107,5 derajat. Nah, dapat kalian lihat bahwa domain elektron pada NH3 yaitu memiliki 3 pasangan elektron ikatan ditambah 1 pasangan elektron bebas. Maka jumlah domain pada NH3 itu 4. Sedangkan pada CH4 itu memiliki 4 pasangan elektron ikatan dan 0 pasangan elektron bebas. Sehingga jumlah domainnya itu 4. Nah, jumlah domain dari kedua senyawa di papan ini sama, yaitu 4. Nah, tapi kenapa bentuk molekulnya itu berbeda? Itu karena pada NH3 itu memiliki 1 pasang elektron bebas, di mana pasangan elektron bebas ini memiliki daya tolak yang sangat besar sehingga mendesak pasangan elektron ikatan, sehingga sudut ikatan pada NH3 itu mengecil, yaitu 107,5. Sedangkan pada bentuk dasarnya untuk semuanya itu jumlah domain 4 itu bentuknya yaitu tetrahedral. Nah, karena adanya pasangan elektron bebas ini, bentuk dasar dari NH3 yang semulanya tetrahedral itu karena adanya pasangan elektron bebas, dia berubah menjadi tidak simetris. Nah, dari bentuk molekul tersebut, dari struktur tersebut dapat kita ketahui juga sifat kepolaran dari suatu senyawa tersebut. Nah, di mana pada senyawa yang simetris seperti CH4 itu bersifat nonpolar, sedangkan pada senyawa yang asimetris seperti NH3 itu bersifat nonpolar. Nah, polar simetris dan tidak simetrisnya dapat kita ketahui dari adanya pasangan elektron bebas. Jika terdapat pasangan elektron bebas, maka molekul tersebut tidak simetris. Nah, sampai sini saja penjelasan Ibu. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, maka kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk minggu depan kita masih tetap mempelajari tentang bentuk molekul, namun yang kita pelajari adalah menurut teori hibridisasi. Nah, untuk itu jangan lupa kalian mengerjakan tugas kalian yang sebentar akan Ibu kirimkan lewat ketua kelas, dan Ibu minta 1 orang untuk memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pelajaran kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat siang. Selamat siang, Ibu.